Oke. Nah, time series ini adalah metode deret waktu ya, metode di mana prediksi itu didasarkan pada data-data yang sudah ada, data-data historical dari variabel atau kesalahan di masa lalu yang diambil berdasarkan waktu yang sudah dikumpulkan, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh gampangnya, tadi ya kalau kita mau menentukan jumlah produksi, kita kumpulkan data penjualan barang per bulan selama 5 bulan atau 12 bulan gitu. Dari situ kita bisa melihat, misalkan menggunakan rata-rata bahwa kita bisa memproduksi sekian banyak pada bulan-bulan tertentu atau selama setahun misalkan seperti itu. Oke, sorry ya, tadi disconnect ya. Saya share screen lagi ya. Ya, kita berlanjut dari yang ini ya, konsep forecasting ya. Oke, jadi tadi mungkin saya loss-nya di time series ya. Saya ulang aja ya. Jadi yang pertama adalah di forecasting yang kuantitatif, kita ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah time series. Jadi kalau di yang metode time series ini, metode prediksi itu didasarkan pada data-data historical atau data-data masa lampau dari suatu variabel. Contohnya, dan kenapa time series? Karena kita ambilnya berdasarkan urutan waktu tertentu ya. Contohnya misalkan kayak tadi kita mau memprediksi produksi yang kita mau produksi barang yang mau kita produksi ya gitu. Saya mau diproduksi di pabrik misalnya. Nah, itu kita bisa kumpulin data penjualan barang selama 12 bulan atau setahun gitu. Di mana di situ kita bisa lihat rata-rata barang yang perlu kita produksi itu berapa. Yang kedua adalah metode kausal. Jadi di situ kita menggunakan metode atau model sebab akibat antara apa yang mau kita prediksi dengan variabel-variabel yang kita anggap berpengaruh. Contohnya, ketika kita mau produksi, misalkan tadi baju ya, produksi baju itu kita bisa lihat variabel yang kita anggap berpengaruh, misalnya banyaknya populasi dalam satu kota itu. Misalkan kita mau bikin produksi baju di Jakarta, kita lihat populasi Jakarta ini besar gitu. Mungkin produksi baju yang kita buat akan lebih tinggi daripada produksi baju kalau kita di kota-kota yang penduduknya sedikit, misalkan seperti itu. Atau kita bisa juga memprediksi sesuatu berdasarkan variabel, misalkan sekarang ya lagi bulan puasa gitu kan, atau lagi mau lebaran. Nah, itu kita bisa lihat, oh hari raya nih, kita bisa uh, melihat hubungannya dengan baju baru. Orang-orang pada beli baju ya. Di situ kita bisa coba untuk memproduksi lebih banyak pada bulan-bulan hari raya, misalkan seperti itu. Nah, di situ data dari variabel-variabel yang kita anggap berpengaruh, kita kumpulkan, kita analisa, terus kita masukkan ke dalam model pembelajaran mesin untuk memprediksi apa yang mau kita prediksi. Kemudian, kalau untuk forecasting yang kualitatif, seperti tadi yang saya infokan ya, bahwa ini lebih subjektif ya daripada metode yang kuantitatif, karena di sini tidak menggunakan matematis, tapi menggunakan pendapat atau analisa gitu. Analisa yang subjektif ya. Misalkan kita di sini contohnya, kita menggunakan survei pasar. Nah, di sini kita bisa meminta pendapat dari konsumen tentang rencana pembelian pada saat periode tertentu. Nah, kita bisa lakukan survei yang kayak kuesioner atau mungkin kita interview langsung gitu ya. Nah, di situ kan jawabannya cenderung subjektif per orang ya. Jadi di situ kita bisa juga
mengumpulkan data survei itu untuk membuat prediksi. Yang contoh lainnya adalah opini dari eksekutif. Nah, di sini kita bisa coba meminta pendapat dari kelompok eksekutif, misalnya manajer-manajer ya. Jadi kita misalkan kumpulin nih manajer sales, manajer marketing, manajer produksi, manajer teknis, manajer keuangan, logistik gitu ya. Nah, kita kumpulin, kita meeting, kita kumpulin pendapatnya, hasilnya digabungkan, kemudian diambil kesimpulan dari situ. Yang terakhir contoh lain adalah tenaga pemasaran atau tenaga sales. Nah, kita di sini bisa uh, seperti tadi ya kita kumpulkan tenaga penjualan di daerah-daerah. Misalkan kita bagi penjualan sales kita berdasarkan industri. Industri ada yang industrinya industri keuangan, ada yang industrinya manufacturing. Atau sales kita dibagi berdasarkan misalkan sales Jawa Tengah, Jawa Barat, sales Jakarta gitu ya. Kita kumpulkan. Kemudian kita uh, ambil info dari mereka karena kan mereka sudah pasti lebih familiar dan lebih expert di wilayah masing-masing ya. Jadi kalau dia udah sales yang Jawa Tengah ya dia tahu orang-orang Jawa Tengah tuh gimana, kecenderungan pembeliannya gimana gitu. Nah, itu kita kumpulkan info-info tersebut. Nah, kalau kita bicara yang pembelajaran mesin, itu kita akan berhadapan dengan yang lebih banyak ke yang metode kuantitatif atau uh, menggunakan teknik matematika gitu. Jadi time series sendiri dibagi menjadi dua ya. Nah, ada nggak? Belum. Time series itu dibagi menjadi dua. Jadi ada time series analisis dan time series forecasting. Nah, kalau yang analisis itu berfokus pada pemahaman terhadap dataset yang ada. Nah, di situ kita berfokusnya pada tren, hubungan dengan faktor-faktor eksternal, dan lain-lain. Jadi kita mau mencari insight terhadap data yang ada. Nah, kalau kita bicara time series yang forecasting, itu langkahnya lebih jauh lagi. Jadi kita selain mau menganalisa, mau menemukan insight, kita juga mau melakukan prediction. Begitu. Jadi nggak cuma insight aja, kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan seperti apa yang mungkin terjadi. Next. Yang paling banyak digunakan untuk melakukan prediction itu adalah teknik regresi atau regression. Nah, regression ini ada banyak ya. Yang pertama adalah regression ini adalah proses identifikasi relasi dan pengaruh antara variabel bebas, independent variable, dan variabel yang dependent. Variabel bebas ini kita lambangkan dengan X, sementara variabel yang dependent kita lambangkan dengan Y. Jadi kalau kalian udah belajar statistik ya, untungnya statistik duluan ya, itu nggak sih udah familiar ya dengan rumus ini ya. Jadi di sini contoh, kita lihat di mana perusahaan itu ada tabelnya. Perusahaan mendata pegawainya berdasarkan berapa lama mereka bekerja, tahun bekerjanya, dan gajinya berapa. Ilustrasinya seperti tabel di bawah ini. Jadi di sini datanya juga udah diurutkan ya dari yang bekerjanya paling sedikit sampai paling lama gitu. Terus kita bisa lihat juga bahwa semakin lama orang bekerja, kecenderungan gajinya semakin tinggi ya. Jadi cuman kalau kita lihat di tabel ini juga kita bisa melihat bahwa nggak selalu. Jadi dilihat di sini ada pekerja yang kerjanya 3,9 tahun, gajinya 63.000. Sementara yang di bawahnya itu udah kerja 4 tahun, gajinya lebih kecil gitu ya. Ada yang gajinya udah kerja 4,5 tahun, gajinya lebih kecil lagi, 61.000 doang gitu kan. Nah, jadi di sini kita mau mencari relasinya gitu. Pertanyaannya muncul ya, apa emang ada hubungan antara lama bekerja dengan besarnya gaji? Dan itu linear atau enggak gitu. Kalau kita bicara linear kan dia makin lama kerja makin gede gaji gitu kan. Nah, yang mau kita cari tuh seberapa kuat sih dia linearnya gitu. Nah, di sini kita bisa coba kalau misalkan untuk antara satu variabel dengan satu variabel yang dependen, jadi variabel independennya satu, variabel dependennya satu, itu kita bisa pakai simple linear regression. Tapi kalau variabel independennya lebih dari satu, nah kita pakainya multiple linear regression. Jadi di sini ada formula statistiknya ya, formula matematikanya. Y adalah variabel dependent, A0 itu konstanta, A1 itu koefisien, dan X1 itu adalah variabel independen.
Nanti hasil dari model regresi yang dibuat itu akan kurang lebih seperti gambar ya, di mana ada garis merah yang merupakan model regresi yang terbentuk, dia menurut yang naik ke atas. Tapi kalau misalkan dia trennya negatif kan cenderung ke bawah ya, atau mungkin nanti malah ke bawah semua. Nah, itu kita bisa simpulkan bahwa tidak ada relasi atau tidak ada linearitas dari antara lama bekerja dan gaji. Nah, kalau di regresi linear itu kita berusaha untuk menyelaraskan garis lurus yang melewati data. Jadi istilah kalau dalam pembelajaran mesin itu adalah fit the line untuk kita mendapatkan model regresi dengan error yang seminimum mungkin. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat model yang seperti ini, kita bisa sih masukkan lagi ke dalam rumus untuk melihat errornya. Tapi kalau kita anggap aja ya kalau model ini cukup errornya cukup rendah gitu ya. Jadi ketika kita mau memprediksi gaji pegawai yang bekerjanya misalkan 2 tahun gitu, kita cukup narik garis saja secara manual dari titik X-nya 2 tahun tertarik ke atas. Jadi dia bisa lihat kira-kira gajinya berapa gitu, perkiraan gajinya berapa, prediksi gajinya berapa gitu. Yang kedua adalah multiple linear regression. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, kalau misalkan ternyata variabelnya itu banyak gitu. Jadi kalau tadi kan variabel dependennya gaji yang diterima per tahun, terus variabel independennya lama kerjanya. Kalau misalkan di sini kan variabelnya lebih banyak ya, atau variabelnya sebanyak n gitu. Itu kita menggunakan multiple linear regression. Fungsinya mirip seperti simple linear regression, tapi variabel independennya sebanyak n. Contoh, ini saya punya tabel lagi nih. Kita punya dataset itu hasil penjualan ya, yang dimiliki oleh perusahaan kita yang bergerak misalkan di bidang penjualan baju tadi. Kita mau lihat apakah ada hubungan keuntungan yang didapat atau penjualan revenue ini terhadap terhadap operasional dari masing-masing divisi di masing-masing wilayah, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kan nggak ada ya divisi R&D operasionalnya 165.349 di wilayah mana, dia dapat profit berapa. Nah, kita mau lihat nih apakah ada hubungan ya pengeluaran operasional dia dengan profit atau revenue yang didapat gitu. Nah, di sini kan kita bisa punya 4 variabel independen ya. Data pengeluaran, data operasional dari R&D, data operasional administrasi, data operasional marketing, kemudian dan wilayahnya ya, jadi lokasinya. Jadi data operasional itu apa sih? Mungkin kalau misalkan kalian nanti bekerja di perusahaan ya, kan dari hasil penjualan itu adalah kita sebutnya revenue atau gross income, pendapatan kotor lah ya dari perusahaan itu ya. Kalau misalkan dia perusahaan terbuka kan biasanya di-publish ya secara umum itu pendapatan setahun itu berapa. Contohnya kayak bank lah. Bank itu kan biasanya mereka kayak bank besar mereka publish secara umum ya pendapatan mereka berapa, naik per tahunnya berapa. Tapi itu belum profit gitu. Kalau profit itu adalah sudah dikurangi oleh operasional. Operasional kayak apa? Contohnya kayak gaji pegawai, membayar hutang misalnya, atau riset dan development nih, R&D. Jadi kayak kalau kita mau melakukan analisa, mau bikin aplikasi baru, itu kan masuknya ke riset dan development ya. Terus ada lagi marketingnya nih, sales-salesnya buat jualan, itu kan juga mesti dipikirin. Cara-cara jualannya, apakah ngadain event dan lain-lain. Itu baru akhirnya menjadi profit atau istilahnya profit bersih lah ya. Penghasilan bersih. Jadi kalau di sini kita mau lihat nih, efek nggak sih operasionalnya sama profitnya gitu. Ngaruh nggak gitu, ada hubungan nggak. Terus kita juga mau tahu dari 4 variabel independen kita ini mana yang kontribusinya paling besar terhadap profit. Kalau kita tahu hal tersebut, ya kita juga bisa ambil keputusan untuk memprioritaskan investasi kita kepada divisi yang lebih memiliki
efek atau kontribusi terbesar ke profit dong, ya nggak? Kalau ternyata nih R&D nih makin dia besar, makin dia besar operasionalnya, makin gede profit kita, ya kita investnya ke tahun berikutnya gitu. Ketika kita mendapatkan keuntungan, ya kita investnya lebih ke R&D dengan harapan profit kita meningkat gitu kan. Jadi di sini banyak sekali ya keputusan-keputusan yang bisa diambil dari model regresi atau dari prediksi. Nah, terus kalau kita lihat nih ya, kan di sini ada tabel wilayah, kolom wilayah ya. Di situ kan datanya berupa string ya, New York, California itu. Kita nggak bisa masukin ini ke dalam model regresi, yang pasti kan harus angka ya, masukin ke dalam statistik ya. Nah, di sinilah kita bisa lakukan perubahan data ya, dengan yang kemarin minggu lalu udah kita pelajari ya. Contohnya dengan one hot encoding ya, kita bisa bikin dummy baru untuk masing-masing value. Setelah kita rubah karakternya, kategori wilayah ini menjadi numerik, jadi kan nanti nilainya 1 atau 0 gitu ya, true atau false gitu. Nah, di sini kita langsung bisa masukkan ke dalam rumus. Pada akhirnya nanti kita akan bisa temukan hasilnya, contohnya ya, bahwa misalkan kalau di sini ya contohnya tadi ya, profit itu sangat ditentukan oleh operational R&D. Jadi makin kita banyak invest di biaya R&D, makin tinggi profitnya. Seperti itu. Nah, ini one hot encodingnya ya. Jadi kita bisa rubah wilayah menjadi beberapa, jadi true atau false itu. Jadi bernilai 1 atau 0 yang bisa kita pakai untuk masukkan ke dalam rumus statistik kita. Oke, berikutnya yang ada namanya polynomial regression. Ini kalau tadi ada simple linear, ada multiple linear. Kalau untuk fungsi polinomial ini adalah fungsi yang menggunakan kuadrat atau fungsi kuadratik. Nilai independen, ada yang bernilai pangkat 1, pangkat 2, pangkat n, dan seterusnya. Secara visual, perbedaannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini contohnya adalah dengan simple linear, yang sebelah kanan ini dengan polinomial. Jadi kalau bisa dilihat linearitasnya bisa lebih apa sih namanya ini, lebih miring lah ya. Oke, jadi kapan kita mau menggunakan simple linear, multilinear, dan polinomial? Jadi semua fungsi ini tergantung pertanyaan yang mau dijawab. Kalau kita mau cari hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen, kita bisa gunakan simple linear regression atau polinomial. Tapi kalau udah banyak variabelnya, itu kita gunakan multilinear. Kalau kita mau cari hubungan satu variabel doang, kapan sebaiknya kita gunakan simple dan kapan menggunakan polinomial? Jawabannya adalah seberapa cocok model kita dengan data aslinya. Jadi kalau kita masukkan data kita terhadap model yang simple linear udah oke, maka cukup menggunakan model itu saja. Tapi kalau kita masukkan model dan fungsinya tampak seperti fungsi polinomial, maka kita coba dekati dengan metode polinomial. Jika keduanya nggak juga fit gitu ya, mungkin hubungan keduanya nggak linear gitu, sehingga kita harus menggunakan algoritma lain untuk regresi non-linear, seperti misalnya SVR, super vector regression. Jadi polinomial ini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita, kayak tadi kan kalau kita prediksi gaji orang yang bekerja selama berapa tahun dan gajinya berapa, kalau tadi dalam tabel kita di simple linear, dia bisa mendapatkan model yang linear ya. Maksudnya cukup bagus dan kita bisa gunakan model simple linear aja. Tapi kalau kita lihat dari model data kita yang ini, yang sekarang, linear tapi lebih ke polinomial. Jadi di sini kita bisa lihat bentuknya juga melengkung ya. Sekarang kalau saya pakai skenario linear, ketika saya mau memprediksi orang yang gajinya berapa di mata apa? Sorry, jika saya memprediksi orang yang gajinya 5,5 tahun gitu. Kalau di sini saya punya 5 sama 6 tahun ya. Berarti harusnya kalau orang yang gajinya orang yang kerjanya 5,5 tahun, gajinya di sekitar 110 sama 150 gitu kan. Tapi kalau kita pakai garis linear,
ya kita bisa angkat gajinya bisa 600.000 gitu kan, which is nggak sesuai dengan data yang kita punya. Di sini cara terbaik untuk menentukannya adalah dengan polinomial kita bisa pakai rata-rata. Jadi kalau di rata-rata kan kita bisa jumlahkan ya gaji orang yang kerja 5 tahun 110 tambah 150 kita bagi 2. Nah, di situ kan sesuai ya. Jadinya harusnya dia gajinya di sekitar 130.000 misalnya. Oke, next ada support factor regression. Nah, kalau model ini merupakan penggunaan dari metode machine learning, yaitu klasifikasi yang menggunakan support vector mesin. Dalam pembelajaran mesin, support vector mesin itu adalah model pembelajaran supervised learning dengan algoritma yang terkait dengan analisa data dan mengenali pola yang digunakan untuk membuat klasifikasi dan regresi. Contohnya, kalau di dataset kita yang masih belum terklasifikasi atau belum terpisah ya, warna biru dan warna merah masih bercampur gitu. Nah, kita coba mengumpulkan mereka untuk masuk ke dalam salah satu dari 2 kategori. Nah, untuk kita baru membuat hubungan linear antara keduanya. Jadi selain kita bisa melakukan klasifikasi, support vector ini juga bisa secara efisien melakukan klasifikasi yang tidak linear. Contohnya ya, jadi kalau kita perhatikan gambar yang ABCD ini, kita perlu untuk menggambar garis lurus dan meletakkannya di tengah-tengah di tengah-tengah dari kotak ini ya, untuk kita bisa mendapatkan 2 kategori yang berbeda. Nah, jadi kita coba lakukan klasifikasinya, yang biru ketemu biru, merah ketemu merah, baru kita tarik garis untuk memisahkan keduanya. Jadi kalau udah seperti gambar yang kedua ini, kita udah bisa simpulkan bahwa data sudah dipisahkan secara linear. Garis yang kita gunakan untuk memisahkan data ini kita sebut hyperplane. Data namanya istilahnya adalah hyperplane. Hyperplane itu adalah batas yang kita buat. Jadi kalau dia udah masuk ke kelas yang biru atau kelas yang merah, itu udah berbeda kelas berdasarkan dari batas yang kita tentukan. Nah, habis itu kita bisa di sini ada titik-titik yang paling dekat dengan hyperplane. Kita sebutnya seperti vektor pendukung. Jarak dari support vector ke hyperplane yang warna hijau ini kita sebut sebagai margin. Jadi kalau misalkan kita menggunakan support vector regression ini atau support vector mesin, kita meminimalisasi nilai margin ini. Jadi makin mereka dekat ke hyperplane itu makin baik. Oke, jadi ini adalah rumus ya untuk membuat support vector regression model. Jadi di sini kita bisa melihat ada margin antara jarak margin antara hyperplane yang warna hijau ini. Kita bisa tarik garis yang disebut margin. Kemudian ada beberapa titik-titik yang kita sebut ini data yang bisa menjadi calon margin yang bisa kita pakai karena mereka berdekatan dengan hyperplane. Untuk data yang lebih kompleks ya, kita ada istilah lain yang kita sebut kernel. Itu adalah kita harus merubah data dari 2 dimensi menjadi multidimensi. Nah, di pembelajaran mesin ada beberapa kernel yang cukup populer seperti radia basis function, Gaussian, dan lain-lain. Jadi itu nanti mungkin akan dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Next. Oke, berikutnya untuk diskusi. Jadi dari beberapa contoh regresi yang dikerjakan sebagai model pembelajaran mesin, apakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki? Nah, di sini kita tadi kan ada simple linear, multiple linear, polinomial, dan SPR. Jadi kalau tadi kalau misalkan dia linear dari data yang kita miliki, kemudian waktu dibikin jadi model itu juga linear, nah kita bisa pakai simple linear ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata relasinya tidak
linear atau mungkin dia melengkung gitu ya, itu kita bisa gunakan polinomial. Oke, berikutnya kita masuk ke praktikum. Jadi di praktikum ini kita masih pakai NumPy ya, seperti yang minggu lalu. Di sini saya juga, minggu lalu kan kita belajar tentang visualisasi ya. Jadi kalau di visualisasi kita bisa pakai namanya Matplotlib. Kalau kalian belum install dulu pakai pip install Matplotlib. Di sini karena saya mau visualisasikan datanya kita pakai random aja. Jadi kita bisa membuat array yang isinya 250 angka pecahan random 0 sampai 5. Nah, sekarang kalau kita pakai import NumPy dan import Matplotlib, kemudian X-nya tadi ya kita bikin random angka, terus kita coba plot pakai histogram, maka hasilnya seperti apa? Seperti ini ya, dari data yang kita punya ya. Jadi dia dari, 250 pecahan random itu, dia akan coba uh, bikin visualisasinya, berapa banyak angka yang 0 sampai 1 ada sekitar 50 sampai 60 dan seterusnya gitu ya. Jadi histogram bentuknya seperti ini. Ini kalau kita mau bikin yang random normal 10.000 ya datanya ya, lebih banyak lagi ya. Nanti bentuknya akan lebih seperti ini. Mungkin saya coba ya, lihat ya. Saya coba di Python saya ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ini saya udah bikin ya di Python saya. Ada import NumPy, import Matplotlib, import, nah terus saya bikin number random, terus saya show histogramnya. Jadi ini PLT histogram itu untuk perintah untuk dia membuat histogramnya dan di show ya supaya kita bisa lihat visualisasinya seperti apa. Itu kita bisa lihat ya hasilnya ya sesuai dengan yang udah saya screenshot ya. Terus kalau misalkan kita mau bikin dia 100.000 ini ya. Oke, saya balik ya ke sini ya, 100.000. Ya saya ganti ya, 5 sampai 1.
sebanyak 100.000 gitu. 100.000 itu X, 100. Coba kita lihat visualisasinya seperti apa. Jadi seperti ini ya, lihatnya ya. Sekarang yang scatter plot. Nah, kalau scatter plot itu dia menentukan titik antara X dan Y ya. Jadi sini ada X-nya 5, Y-nya 99. Nanti dia akan put titik di 5 dan 99. Ini ya titik yang pertama ya. Habis itu 7, 8, 6, dan seterusnya. Nah, kita bisa coba ya untuk yang scatter plot ini ya. Sama ya seperti yang tadi ya. Jadi import numpainya nggak perlu karena kita nggak pakai random ini. Kita pakainya X sama Y-nya itu adalah X dan Y-nya udah kita tentukan ya. Jadi ini saya ganti. Import numpainya nggak usah. Oke, ini kita ambil dikit aja dulu ya. 5 sama kita bikin array 7, 8, 7, 2, 1. 5 aja ya. Contoh. Di situ satu laginya 99, 86, 8, 1. Ntar X dan Y. Di sini kita bisa lihat ya nanti hasilnya dia akan buat titik-titiknya di apa namanya nih sesuai dengan jumlah X dan Y yang kita tentukan. Ini contoh visualisasi ya. Nextnya untuk linear regression. Nah ini kita bisa pakai contoh yang tadi ya. Jadi kalau di pembelajaran mesin itu sebenarnya cukup simpel. Kita bisa apa namanya masukkan aja linear regression XY-nya apa. Jadi kalau kalian nanti mau pakai data itu kan biasanya X dan Y-nya kita mesti tentuin dulu ya berdasarkan data ya, ngambil dari dataset gitu. Nah, kalau di contoh ini kita cuma pilih coba linear regression, jadi kita bisa pakai array yang tadi. Kita lihat hubungan antara X, Y-nya gimana, terus kita bisa bikin garisnya seperti apa. Saya cek, saya udah bikin belum itu. Saya coba ya. Hanya nggak ada. Ya udah, kalau kalian nanti mau coba di rumah bisa coba aja ya. Saya lanjut. Yang multiple. Oke, ini apa nih? Oh, kita juga bisa menentukan relationship dari linear regression yang udah kita buat. Di sini contohnya kita mulai relasi X dan Y ya. Contohnya X itu adalah misalnya kita contoh di sini, sorry. Nanti ini coba diketik aja di rumah ya untuk lihat relationship-nya seberapa bagus ya. Nah, di sini ada define my function. Nah, di sini define my function itu kita coba melakukan prediksi. Jadi kalau kita masukin Y-nya itu X-nya itu 10, dapat Y-nya berapa gitu. Nah, di sini begitu kita masukin 10, itu harusnya kira-kira prediksinya itu di angka 85 sampai 90. Kalau untuk yang polinomial, data yang kita pakai lebih melengkung ya. Jadi di sini X dan Y-nya berubah. Terus kita coba akan fitkan, nanti garisnya juga akan muncul seperti ini. Sama, relationship juga bisa dicari dari polinomial.
Dan juga kita bisa melakukan prediksi juga. Jadi kalau kita udah pakai model polinomial, ketika kita mau prediksi 17, maka dia akan bisa melihat datanya itu lebih tidak linear kayak tadi ya, tapi dia bisa menemukan angkanya di antara 80 sampai 90 seperti itu. Begitu pula kalau misalkan nanti diprediksinya tuh angkanya dari 5 sampai 10 ya, dia akan narik garis sesuai dengan line yang tadi kita udah sebut with the line, di mana prediksinya itu bisa kira-kira angka berapa untuk Y-nya. Oke, mungkin itu ya. Nanti yang untuk praktikum ini bisa dicoba ya. Nanti coba saya akan ketikin juga supaya kita bisa lihat lebih detail hasilnya. Oke, materi akan saya upload ke e-learning. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oke, mungkin saya coba ketikin yang polinomial ya, karena kayaknya lebih dikit. Ini saya kasih contoh ya, untuk yang polinomial ya. Nah, jadi di sini kita coba pakai array X dan Y aja. Terus di sini ada modelnya polyfit, polinomial fit. Kita mau lihat fit the line untuk polinomial model yang kita punya. Nah, ini dia akan buatkan ya garisnya ya. Ini pertama kita
lihat dulu nih seberapa bagus feed the line kita. Habis itu yang kedua kita mau lihat relation-nya. Relation itu adalah kita bisa lihat seberapa bagus sih relation antara eh, variabel variabel yang kita masukkan ini ya, x dan y gitu. Nah, di situ di sini bisa keluar ya 94 0,94 gitu. Jadi hampir 94% lah gitu kurang lebih. Jadi itu boleh dibilang bagus sih. Yang kedua, kita berikutnya adalah mau membuat prediksi. Jadi dengan model ini kita mau prediksi kalau 17 itu X-nya 17 itu Y-nya berapa. Nah, di situ kita dapat di sini di angka 88. Jadi kalau tadi balik ke yang apa namanya polinomial grammar kita ya. Nah, ini ya. Kalau kita tarik garis kan sebenarnya dia di angka ini ya, angka 88 gitu. Oke, oke sampai sini ada pertanyaan mungkin. Uh, Mungkin hari ini hanya datang hanya dua ya, jadi saya absen dua-duanya ya. Oke, oke. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan ini materinya seperti demikian. Jadi yang terlambat mungkin bisa mendownload di e-learning ya. Jadi minggu depan kita masih masuk, kalau nggak salah terakhir sebelum kita libur panjang untuk Lebaran. Jadi mudah-mudahan semuanya tidak berhalangan. Dan terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan hari ini dan selamat siang, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.